Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Baik, yang saya hormati Bante, Samanera, Upasaka dan Upasika sekalian, selamat malam. Baik, saya tambahkan ini satu chart atau satu proses kognitif yang berasal dari tidak dari kitab Abhidhamma Sanggaha, tapi dari kitab komentar dari Dhammasanggani, ya. Kenapa saya sampaikan di sini? Karena saya rasa ini informasi ini penting untuk Anda ketahui, ya. Jadi di kitab tersebut menyampaikan beberapa variasi dari proses kognitif di pintu batin, ya. Anda perhatikan namanya kama jawana, jawana impuls, kama itu lingkup indriawi, sesuatu yang berkaitan dengan panca indera, atau kadang juga objek panca indera itu sendiri juga disebut kama. Nafsu-nafsu terhadap objek panca indera juga disebut kama, ya, istilahnya itu ada dua, jadi objek dari panca indera itu kadang juga disebut sebagai kama. Kemudian kesadaran yang terjebak pada atau terlibat pada objek-objek panca indera juga disebut sebagai kama juga. Ya, kita mengenalkan kama, wacara, cita itu kan sebenarnya terdiri dari kama plus awacara. Gitu. Jadi awacara itu tempat bermain, atau kalau binatang itu tempat mencari makan, itu wilayah atau lingkup gitu, ya. Kama jawana dan parita jawana itu sebenarnya dua nama yang merujuk kepada satu hal yang sama. Artinya adalah kalau parita itu kecil, jawana impuls, jadi atau Anda terjemahkan coba dari belakang itu. Witi itu adalah proses kognitif, manodhara adalah di pintu batin, ya, yang berkaitan dengan parita jawana, impuls terbatas atau impuls kecil, atau berkaitan dengan impuls lingkup indriawi, itu maksudnya, ya. Nah, Anda nanti akan melihat bahwa proses kognitif di sini lebih luas daripada apa yang sudah saya sampaikan di kelas terdahulu yang saya ambilkan dari kitab Abhidhamma Sanggaha, ya. Tapi saya harap Anda tidak bingung, ya, karena sesungguhnya hanya mungkin ada perbedaan namanya saja, tetapi inti dari proses kognitifnya itu sendiri sebenarnya tidak berbeda, selain hanya ini lebih luas, dikembangkan lebih luas saja kemungkinan-kemungkinannya. Dan karena menurut saya ini yang lebih benar, maka itu saya sampaikan. Tapi juga di sisi lain Anda jangan kemudian berpikir berarti kitab Abhidhamma Sanggaha enggak benar dong, jangan begitu. Berpikirnya adalah begini, Abhidhamma Sanggaha ini kan hanya ringkasan saja kan, ringkasan atau sering disebut sebagai kunci masuk ke gudang Abhidhamma Pitaka. Nah, karena dia ringkasan dan zaman dulu belum ada komputer, semua berdasarkan ingatan kan, ya. Jadi wajar saja kalau ada sedikit perbedaan gitu di kitab Abhidhamma Sanggaha dan kitab-kitab yang lain, karena pengarang Abhidhamma Sanggaha waktu itu benar-benar mengandalkan pada ingatannya, daya ingatannya, ya. Tetapi saya tidak merasa perbedaan-perbedaan tersebut sebagai perbedaan yang cukup mengganggu begitu, ya. Artinya cukup mengganggu dalam memberikan petunjuk kepada kita untuk memahami fenomena dengan benar, tidak. Oleh karena itulah kitab Abhidhamma Sanggaha sampai hari ini pun masih dianggap sebagai satu-satunya kunci yang paling valid untuk membongkar gudang Abhidhamma Pitaka, ya. Nah, sebelum kita lihat
variasi dari proses kognitif di pintu batin, saya ingin mencoba untuk mengingatkan kembali, menyegarkan ingatan Anda. Di kelas terdahulu kita sudah belajar proses kognitif di pintu batin dibagi menjadi berapa bagian? 2 ya, dibedakan sesuai dengan impulsnya atau sesuai dengan jawana itu ya. Saya akan menyebutnya jawana itu aja ya, kayaknya lebih enak itu. Karena kadang impuls juga saya nggak tahu arti tepatnya itu. Dorongan hati itu seperti jawana ya. Dibedakan berdasarkan jawana. Yang satu adalah kama jawana, yaitu jawana lingkup indriawi. Artinya apa ini? Jawana di mana kesadaran-kesadaran jawana yang terlibat yang dari lingkup indriawi aja, dari kama wacara cita aja. Ya. Kemudian kelompok kedua adalah dari apana jawana. Apana itu absorpsi. Ya, absorpsi di mana kesadaran kita ini tercerap pada objeknya. Kadang ini juga disebut sebagai kata atau istilah lain untuk witaka. Ya, untuk witaka, bukan ekagata tapi witaka. Ya, karena menancap kepada objeknya gitu. Apana, absorpsi. Jadi dibagi 2, yang satu adalah kama jawana manodwarawiti, proses kognitif di pintu batin yang melibatkan jawana lingkup indriawi. Yang kedua adalah apana jawana manodwarawiti atau proses pintu batin yang melibatkan jawana dari absorpsi. Ya, ini jawananya apa? Di yang kedua ini nanti jawananya ini dari mahagata jawana atau lokutara jawana. Ya, ada kan yang dari lokutara jawananya kan. Nah, jadi itu 2 kelompok besar dari proses kognitif di pintu batin. Nah, Anda sambil membayangkan 2 proses kognitif di pintu batin itu sendiri juga kembali dibagi menjadi 2, yang kama jawana ya, yang bagian pertama dibagi 2 yaitu proses kognitif yang mengikuti proses kognitif di pintu panca indera. Kemarin sudah saya jelaskan ya, ada perbedaan antara indera pertama sampai indera keempat dengan indera telinga ya. Iya, telinga yang berarti 1, 2, 3, 5 dan indera yang keempat, indera telinga gitu. Dan kemarin juga sudah saya sampaikan, saya harap Anda ingat, setiap proses kognitif yang muncul di pintu panca indera sebenarnya masih sangat sederhana. Anda tidak pernah bisa mengenali objek konsep dari apa yang masuk dalam panca indera itu ya dengan proses kognitif pintu panca indera, karena proses kognitif pintu panca indera itu objeknya paramata dhamma atau konsep. Objeknya adalah realitas hakiki atau konsep. Realitas hakiki, bukan konsep. Sehingga proses kognitif yang muncul di pintu panca indera belum memberikan data kepada Anda tentang informasi-informasi objek, tentang objek tersebut. Misalkan saya bernama Bante Keminda, ini kan konsep. Jubahnya berwarna merah, ini kan konsep. Ya. Nah, supaya bisa mendapatkan informasi yang penuh terhadap objek yang masuk ke pintu panca indera, maka proses yang muncul di pintu panca indera kemudian diteruskan kembali oleh beberapa proses yang muncul murni di pintu batin, sehingga akhirnya di proses kognitif yang keempat atau kelima gitu ya, tergantung variasinya sih. Akhirnya kita bisa mengetahui objeknya, oh ini adalah Bante Keminda memakai kacamata dan lain sebagainya. Itu munculnya di batin Anda, di hati Anda, bukan di mata. Ya, jadi proses kognitif pintu batin yang kama jawana dengan jawana yang lingkup indriawi dibagi lagi menjadi 2. 1 itu adalah proses kognitif pintu batin yang mengikuti proses kognitif pintu panca indera. Kedua, proses kognitif pintu batin yang independen, yang muncul tanpa didahului atau bukan merupakan konsekuensi dari proses panca indera. Paham ya? Misalkan kalau Anda tiba-tiba berpikir tentang ini, berpikir tentang itu ya, sambil pejam mata mau tidur tiba-tiba merenung memikirkan sesuatu, maka apa yang Anda pikirkan itu kan bukan merupakan konsekuensi dari proses yang muncul di panca indera Anda.
Ya, jadi ada dua ya. Di berbagai kitab itu disebutkan proses kognitif yang independen seperti itu, yang bukan merupakan konsekuensi dari proses di pintu panca indera, itu muncul karena misalkan yang pertama karena objek yang telah kita alami sebelumnya. Jadi kalau Anda mungkin siang hari Anda melihat sesuatu, kemudian malam hari pada saat mau tidur Anda teringat pada objek tersebut lagi, maka itu adalah termasuk proses independen, bukan merupakan konsekuensi dari proses pintu panca indera. Kalau yang saya katakan konsekuensi proses panca indera itu kejadiannya berurutan. Ya, kalau ini kan ada jeda dari siang sampai ke malam dan malam. Jadi itu salah satu sebab munculnya objek proses kognitif pintu batin. Kalau saya sebut witi aja ya. Anda mulai familiar dengan bahasa Pali aja ya. Mano dwara witi. Familiar enggak? Mano itu batin. Sulit ya? Hah? Mano dwarawiti dan panca dwarawiti. Saya lebih akrab dengan bahasa Pali. Atau oke, pelan-pelan kita ini ya. Jadi ada proses kognitif pintu batin yang muncul independen tanpa bukan merupakan konsekuensi dari proses kognitif pintu panca indera. Yaitu objek yang muncul karena sudah kita alami sebelumnya, kayak tadi siang hari Anda melihat sesuatu, malam hari tiba-tiba masuk ke dalam pikiran Anda lagi gitu ya. Atau juga karena dugaan terhadap apa yang pernah muncul gitu, apa yang sudah Anda pernah alami sebelumnya, kemudian Anda menduga tentang hal tersebut, maka itu bisa memunculkan proses kognitif pintu batin. Atau apa yang pernah Anda dengar ya, atau dugaan atau pemikiran terhadap apa yang pernah Anda dengar, atau berkaitan dengan keyakinan Anda terhadap sesuatu, yakin terhadap ini dan itu, maka proses kognitif pintu batin bisa muncul. Atau opini pada saat Anda berteori, berpendapat ya, itu juga bisa menjadi objek dari proses kognitif pintu batin yang independen. Atau penalaran Anda atau belajar. Nah, malam ini Anda belajar abhidhamma, nanti sampai di jalan setelah selesai pulang ke rumah Anda masih mencoba mengingat-ingat, maka proses itu adalah proses yang independen, bukan merupakan konsekuensi yang langsung dari proses kognitif di pintu panca indera gitu. Atau karena ada tenaga dari karma masa lampau. Ya, itu salah satu yang menarik, bahwa karma masa lampau didorong oleh tenaga karma masa lampau, maka karma-karma tertentu bisa masak melalui pintu batin. Kemudian karena ketidakseimbangan kelenjar di dalam tubuh ya, kalau Anda sakit ya, saya yang selalu teringat itu kalau dulu waktu masih muda itu kalau saya flu karena minum obat jadi cenderung bermimpi gitu ya kalau tidur gitu ya, itu karena tubuh sedang tidak sehat gitu. Jadi pintu batin bisa sangat aktif gitu, kira-kira seperti itu. Atau pengaruh dewa kadang juga bisa menjumpai Anda, dewa gitu kan. Maka pada saat itu yang muncul adalah proses kognitif pintu batin, bukan panca indera. Atau karena realisasi meditasi, atau tentang realisasi tentang anicca, dukkha dan anatta, ya tiba-tiba akan memunculkan proses kognitif di pintu batin ya. Nah, saya harap Anda juga masih ingat objek dari pintu batin itu apa saja? Ada berapa objek dari yang bisa masuk ke pintu batin? Semua 6 objek bisa masuk. Dari waktu yang kapan? Masa lalu, masa kini, masa gitu? Dari 3 waktu dan juga bebas waktu bisa ya. Konsep juga bisa, nibbana juga bisa, cita dan cetasika juga bisa. Nah, ini objek di pintu batin. Ya, jadi semua objek sebenarnya. Ya, dari 3 waktu, dari konsep, ya semua bisa menjadi objek di pintu batin. Ya. Nah, kalau proses kognitif pintu batin yang independen, yang bukan merupakan konsekuensi dari proses kognitif pintu panca indera, jadi objeknya muncul dengan tiba-tiba gitu. Ya,
Karena tidak ada proses apapun yang mendahuluinya, pengertiannya seperti itu. Nah, mari kita lihat variasi dari proses kognitif pintu batin. Yang pertama, ya, sekali lagi ini bukan dari kitab Abhidhamma Sanggaha, tapi ini dari kitab lain yang saya rasa sebenarnya tidak bertentangan, ya hanya ini lebih detail, lebih lengkap variasinya, makanya saya sampaikan kepada Anda. Jangan panik dengan bahasa Pali di sana, Anda bisa baca dari belakang. Ati wibuta aramana witi, berarti witi adalah proses kognitif, aramana itu lihat objek, ati itu ati wibuta berarti sangat-sangat terang. Itu ya, ati itu sangat, ati wibuta. Ati wibuta aramana witi atau tadaramana wara witi. Witi adalah proses kognitif pintu batin, proses kognitif, wara apa? Fase. Hah? Ya, fase. Dan tadaramana berarti proses kognitif yang dengan fase yang berakhir di tadaramana, kira-kira seperti itu. Fasenya berakhir di tadaramana, ya. Nah, prosesnya begini. Nada ini mohon maaf kalau berbeda, ya, karena ini buat saya lebih familiar dengan cara ini karena waktu belajar di Myanmar juga seperti ini. Mungkin nanti Pak Pranoto bisa menyesuaikan tabelnya. Nah, itu bawangga calana, getaran bawangga. Ya, itu bawangga upaceda atau bawang upaceda atau bawangga yang terputus. Ma itu mano dwara wajana. Ja 7 kali adalah jawana. Ta itu tadaramana 2 kali. Kemudian bawangga lagi. Anda perhatikan itu ada tanda kutip, ya. Sebelum na dan setelah ta yang terakhir ada tanda kutip, itu artinya proses kognitif pintu batin muncul di antara itu, di dalam tanda kutip tadi, ya. Nah, pengertiannya seperti ini, seperti yang sudah saya jelaskan di kelas sebelumnya sambil Anda memperhatikan chart ini, ya. Jadi pada saat objek mental yang tadi sudah kita sebutkan itu muncul, ya, dia langsung menggetarkan bawangga. Tidak ada proses atita bawangga, tidak ada proses bawangga masa lampaunya, tidak ada. Ya, dia langsung menggetarkan, nah itu celana getaran, da itu upaceda putus, kemudian 2 kali bergetar, na dan da, ya. Objek langsung diambil oleh manodwara wajana. Jadi fungsi manodwara wajana di sini apa? Kesadaran yang mengarahkan ke pintu batin. Berarti fungsinya adalah mengarahkan atau memalingkan arus kesadaran ke objek. Ya. Kemudian jawana adalah menikmati objek secara penuh, kemudian tadaramana. Kenapa ada tadaramana 2 kali? Karena objeknya adalah ati wibuta, sangat jelas. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak ada bawangga masa lampau di sini? Anda harus memahami tidak ada bawangga masa lampau di sini, tidak ada ti, ya, ati tak bawangga, langsung na yang pertama itu bawangga celana atau getaran bawangga. Kita harus tahu kalau tidak disebutkan tidak bawangganya atau bawangga masa lampaunya, berarti objeknya adalah bukan fenomena materi yang nyata yang mempunyai usia 17 momen kesadaran itu. Selain itu, karena kalau objeknya adalah fenomena materi yang nyata yang mempunyai usia 17 momen kesadaran dan muncul pada masa kini, bukan masa lampau dan masa depan, saat ini muncul, ya, maka dia membutuhkan 1 momen kesadaran untuk bisa berkembang secara maksimal supaya bisa masuk menggetarkan bawangga. Makanya ada ti, harus ditambah ti. Kalau begini Anda harus pahami bahwa ini objeknya adalah bukan fenomena rupa atau fenomena materi yang nyata yang sedang muncul saat ini, harus ditambah saat ini. Karena kalau masa lampau pun juga tidak ada ti, tidak ada bawangga lampau. Karena apa? Sudah tidak eksis lagi. Betul tidak? Misalkan apa? Anda mendengar suara. Suara itu kan termasuk salah satu fenomena rupa atau materi, ya. Suara tentang mungkin orang yang memanggil Anda tadi siang, ya. Kalau saat ini Anda ingat suara tersebut, maka itu bisa jadi anggap saja ini fenomena hakiki, realitas hakiki. Muncul proses kognitif di pintu telinga dengan proses seperti ini.
Tetapi kalau suaranya ini sekarang, misalkan gitu ya, Anda bermeditasi kemudian tiba-tiba mendengar suara lewat pintu batin ya, karena Anda punya kesaktian ya, atau pada saat itu konsentrasi Anda cukup kuat sehingga bisa mendengar suara-suara dari jauh gitu, maka pada saat itu prosesnya sebelum na ditambah ti, atita bawangga atau bawangga masa lampau ya, untuk menandakan bahwa suara tadi membutuhkan satu momen kesadaran untuk bisa menggetarkan bawangga atau masuk ke dalam jangkauan pintu batin. Paham ya? Nah, pertanyaan saya, jawananya yang mana ini? Sekarang kalau dianalisis, kalau nada kan bawangga kan, ma kan manodwara wajana, kesadaran yang memalingkan ke pintu batin. Jawananya yang mana? Kesadaran yang mana? Kama wacara jawana, ada berapa kama wacara jawana? 29, muncul bareng-bareng enggak? Semua? 29? Tidak, jawabannya, jawananya adalah 1 dari 29 kama jawana. Gitu. Paham ya? Tadaramananya yang mana? 1 dari 11 tadaramana, kira-kira begitu ya. Kita belum sampai ke pelajaran tentang hukum tadaramana. Baik, yang kedua adalah Wibuta aramana witi atau jawana wara witi ya. Wibuta aramana witi Anda terjemahkan dari belakang, witi adalah proses kognitif, aramana adalah objek, wibuta adalah jelas, terang, atau proses kognitif dengan objek yang terang atau jelas ya. Prosesnya sama, hanya tidak ada tadaramananya ya. Dengan pengertian yang sama, kalau prosesnya langsung dimulai oleh getaran bawangga, berarti Anda harus paham objeknya adalah selain rupa yang eksis, yang nyata, yang sedang muncul saat ini. Paham ya? Paham ya? Kita lihat yang ketiga. Awi buta ramana witi, wotapana wara witi. Awi buta ramana berarti proses kognitif dengan objek awibuta. Awibuta itu berarti awibuta, tidak terang, tidak jelas, berarti remang-remang. Ya. Wotapana warawiti, proses kognitif dengan fase yang berakhir di wotapana. Wotapana apa? Yang memutuskan ya, kesadaran yang memutuskan. Jadi ini fasenya nanti akan berakhir di manodwara wajana saja. Ya. Nah, ini lihat. Nada ma. Saya harap Anda masih ingat pelajaran di proses kognitif pintu panca indera. Pada saat wotapana muncul, kalau dia jawana belum bisa muncul, maka dia akan muncul untuk kedua kalinya kan. Kemudian muncul untuk ketiga kalinya. Kalau objeknya masih tetap remang-remang, tidak bisa dinikmati secara penuh, maka jawana tidak muncul, langsung masuk ke bawangga lagi, jatuh ke bawangga lagi gitu. Ya. Nah, Anda lihat di sini saya cantumkan tidak ada ti-nya ya, tidak ada atita bawangga, tidak ada bawangga masa lampau. Jadi pengertiannya sama, berarti objeknya kita anggap saja ini adalah selain fenomena materi yang eksis di saat ini. Fenomena materi pun harus fenomena materi yang nyata. Ada berapa? Minggu lalu sudah saya sampaikan, dari 28 itu ada 18 ya. Yang terakhir ini ati awi buta ramanawiti moga warawiti. Ati awi buta ramanawiti, proses kognitif dengan objek ati awi buta. Awi buta tadi tidak jelas, ati itu sangat. Berarti sangat tidak jelas. Atau di dalam kurung itu moga warawiti, proses kognitif dengan fase yang sia-sia. Ya. Minggu lalu juga sudah saya sampaikan kan, kadang Buddha menggunakan kata moga ini untuk memanggil seseorang yang useless itu, udah biku, nggak belajar, nggak meditasi begitu kan, dipanggil sama Buddha, moga purisa. Purisa itu seseorang gitu ya, moga itu yang sia-sia. Udah lahir jadi manusia sia-sia. Makan tidur. Nah.
Kata ini sering beberapa kali dipakai oleh Buddha. Tapi tentu saja Buddha memanggil itu tidak dengan kemarahan kan? Kenapa? Karena aku salah citanya udah hilang kan? Udah hancur. Jadi karena useless, sia-sia, maka hanya ada getaran bawangga 2 kali dan tidak mampu memutus arus bawangga, itu maknanya. Kemudian akhirnya karena bawangganya tidak terputus, akhirnya arus kesadaran jatuh lagi ke arus bawangga lagi. Jadi penjelasannya mungkin Anda masih ingat di kelas yang terdahulu kan, sama kan, kira-kira logikanya sama. Mari kita lanjutkan. Nah ini witi cita ini juga saya sampaikan tambahan saja ini supaya Anda mulai makin familiar dengan istilah-istilah Pali. Witi cita, cita itu adalah kesadaran, witi adalah proses kognitif, berarti kesadaran yang terlibat di dalam proses kognitif, atau witi muta, cita kesadaran yang terlibat atau yang termasuk dalam witi muta, terbebas dari proses, ya, muta terbebas dari proses. Jadi definisi witi cita adalah kesadaran-kesadaran yang termasuk di dalam proses kognitif, ya, yang tadi di dalam tanda kutip tadi. Ya. Kemudian kesadaran yang tidak termasuk di dalam proses kognitif disebut sebagai witi muta, terbebas dari proses. Ada berapa kesadaran yang terbebas dari proses? Berapa? 19 bawangga. Mudah kan? 19 bawangga itu witi muta, terbebas dari proses. Saya juga sampaikan ini tabel untuk Anda hafalkan ya, tidak sulit untuk menghafalkannya. Anda hafalkan, pelajari dari sebelah kanan dulu saja. Sebelah kanan, kolom sebelah kanan. Terkadang witi cita, terkadang witi muta cita. Kadang-kadang kesadaran ini, 10 ini, kadang-kadang dia bisa menjadi witi cita dalam proses, terlibat di dalam proses, kadang terbebas dari proses, yaitu 2 UPK Santirana pada saat dia berfungsi sebagai yang menginvestigasi atau sedang berfungsi sebagai tadda ramana kan, ya, maka dia termasuk witi cita. Tapi kalau dia sedang berfungsi sebagai kesadaran penyambung kelahiran kembali, maka dia witi mutta, ya. Demikian pula dengan mahawipaka cita. Ya, kalau dia sedang berfungsi sebagai tadara mana, baik di pintu panca indera maupun di pintu batin, maka dia adalah witi muta citta, kesadaran yang terbebas dari proses. Dia jadi kadang dia witi cita, kadang dia witi muta. Terus kolom yang tengah selalu witi muta cita, selalu terbebas dari proses. 9 kesadaran yang di bawahnya itu tidak pernah bisa muncul di proses kognitif apapun. Ya, yaitu rupa wacara wipaka cita 5 dan arupa wacara wipaka cita. Karena masih ingat 9 kesadaran ini mempunyai berapa fungsi? 3 apa saja? Patik sandi, bawangga dan cuti. Mudah kan? Nah, sisanya itu adalah selalu witi cita. Jadi Anda hafalkan dari kanan saja. Gampang kan? Ujian dapat A. A+. Mari kita lihat objek untuk proses kognitif di pintu batin dinamakan berbeda dengan objek untuk proses kognitif di pintu panca indera, yaitu terang dan tidak terang. Ini dari Abhidhamma Sanggaha, ya. Kalau objek di proses kognitif pintu panca indera namanya apa? Namanya apa? Di pintu panca indera. Hafal enggak? Bibirnya bergerak terus pada bisa jawab, tapi kok enggak denger saya suaranya gitu. Kalau di proses pintu panca indera ada 4 ya, ati, mahanta, kemudian dan seterusnya ya. Parita, ramana, ati, parita. Jadi objeknya namanya berbeda.
Kita teruskan dari kitab Abhidhamma Sanggaha, silakan dibaca yang berwarna kuning. Akan tetapi, untuk objek yang tidak terang, di akhir dari impuls arus kesadaran jatuh ke dalam faktor kehidupan. Tidak ada kemunculan yang mempertahankan objek sama sekali. Ya, ini karena Abhidhamma Sanggaha hanya membagi menjadi dua kan, yaitu apa? Wibuta dan awibuta saja. Yang satu berakhir di Tadaramana, yang satu berakhir di Jawana. Tetapi saya rasa pengarang dari Abhidhamma Sanggaha miss something di sini. Tapi ya kita wajar saja ya, karena ini beliau merangkum itu berdasarkan memori saja ya. Makanya saya cantumkan proses yang lebih lengkap tadi. Selanjutnya yang berwarna kuning silakan. 3 proses kesadaran dan 10 kemunculan kesadaran telah dinyatakan. Akan tetapi di sini 41 hendaknya dijelaskan. Ini hanya teknis. 3 proses kesadaran berarti di dalam proses kognitif pintu batin itu yang terlibat hanya 3 fungsi dari kesadaran saja. 1 manodwara wajana, ya kan? 2 jawana, 3 tadaramana. 3 kan? Tapi kalau Anda hitung ini ada berapa momen kesadaran? Manodwara wajana berapa? 1. Jawananya berapa? 7 berarti 8. Tadaramananya berapa? 2, 10 kan? 10 kemunculan kesadaran telah dinyatakan. Kalau Anda hitung lagi kemungkinan dari 10 kesadaran tersebut, mari kita hitung. Manodwara wajana ada berapa? 1. Kemudian jawana yang bisa muncul di proses kognitif pintu batin ada berapa? 29 kama jawana ya. Nah, berarti berapa? 30 tambah 1. Kemudian 30 ditambah 11 tadaramana berapa anak-anak? Ih pinter. Tumben bisa menjawab. Paham ya ini ya, syair ini ya. Sampai di sini inilah jalur impuls kecil, parita. Jalur itu berarti fase ini sebenarnya, wara, parita wara. Penjelasannya, di proses kognitif pintu batin dengan impuls kecil atau parita atau impuls kama wacara atau kama jawana sama ya, parita dan kama. 41 kesadaran berproses, 13 kesadaran yang merupakan kesadaran khusus untuk 5 pintu tidak muncul. Nah, mudah kan? Karena ini adalah proses kognitif pintu batin dengan jawana dari lingkup indriawi, berarti yang terlibat adalah semua kama wacara cita, 54 kama wacara. Masih ingat? 54 kama wacara tinggal dikurangi sepasang kesadaran panca indera. Karena dia harus muncul di pintu panca indera kan? Ya, jadi dia tidak bisa muncul di pintu batin kan. 54 dikurangi 10 berapa anak-anak? 44. Kemudian 3 manodatu, 3 elemen batin juga tidak muncul. Karena 3 elemen batin yaitu apa? Panca dwara wajana cita atau kesadaran yang mengarahkan ke pintu panca indera, dan 2 sampadicana cita atau 2 kesadaran yang kesadaran menerima itu selalu muncul di pintu panca indera, tidak bisa muncul di pintu batin. Berarti 13 kesadaran tadi, 13 kesadaran kama wacara tadi tidak bisa muncul di proses kognitif pintu batin. Sehingga dari semua 54 kesadaran lingkup indriawi hanya ada 54 dikurangi 13 berarti 41 kesadaran lingkup indriawi yang bisa terlibat di proses kognitif pintu batin dengan jawana lingkup indriawi. Bisa ya? Mudah kan? Hah? Mudah atau mudah? Nah, mari kita lanjutkan pelajaran dengan pelajaran yang lebih menarik lagi, yaitu tentang fase impuls absorpsi. Ada berbagai jenis, yaitu pencapaian jana. Ini prosesnya nanti akan Anda pelajari kalau seseorang berada di dalam jana itu seperti apa, atau nanti juga kita akan pelajari juga pada saat seseorang mencapai magga, jalan merealisasi nibbana, itu proses kognitifnya itu seperti apa. Pada saat seseorang bermeditasi kemudian mau masuk kepala samapati untuk menikmati nibbana, jadi seseorang yang sudah tercerahkan ya,
Kalau dia meditasinya mahir, pada saat dia masih hidup saat ini dia bisa terus menikmati nibbana dengan bermeditasi masuk kepala samapati, pencapaian buah. Pada saat itu yang muncul di proses jawananya itu adalah pala yang mengambil objek nibbana. Jadi dia menikmati menikmati nibbana di kehidupan yang saat ini gitu. Kemudian niroda juga ada, niroda samapati. Kalau seseorang anagami atau arahat yang menguasai semua jana, ya dia bisa kemudian melatih untuk mencapai niroda samapati atau pencapaian niroda, kelenyapan. Pada saat itu tubuh jasmani berhenti, tidak berproses, pikiran batin juga tidak berproses, semuanya berhenti. Itu yang disebut niroda samapati. Nah, prosesnya nanti akan kita pelajari bagaimana sesungguhnya proses kognitif pencapaian jana, magga, pala, abhinya, kesaktian juga. Nanti kita akan bahas ya. Juga niroda. Silakan dibaca yang berwarna kuning. Selanjutnya, di dalam impuls absorpsi tidak dibedakan menjadi terang dan tidak terang. Dengan demikian, tidak ada kemunculan yang mempertahankan objek. Nah, ini ada satu hukum tadaramana dulu, ya, yang nanti ada hukum-hukum yang lain. Tadaramana tidak muncul di proses kognitif pencerapan, meskipun objeknya itu terang. Ya, meskipun tidak dibedakan terang dan tidak terang, karena sesungguhnya semua objek dari jana, ya. Itu sangat terang gitu. Ya. Jadi salah satu hukum dari tadaramana adalah tadaramana kalaupun muncul dia hanya bisa muncul di proses kognitif dengan jawana lingkup indriawi. Dengan kama jawana gitu ya. Jadi poin yang harus Anda pahami sekarang, objek dari fase impuls absorpsi tidak dibedakan menjadi terang dan tidak terang ya. Mari kita lihat, dibaca dulu yang kuning. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu dari 8 impuls lingkup indriawi yang terkait dengan pengetahuan muncul lenyap 4 kali atau 3 kali, berturut-turut dinamakan sebagai persiapan, jalan masuk, penyelarasan dan pergantian silsilah. Nah, udah mulai menarik ini ya. Saya sudah lama sering membayangkan seandainya Anda sudah selesai Abhidhamma Sanggaha 9 bab, pelajaran akan menjadi makin menarik. Karena buat saya juga akan menjadi semakin mudah untuk menjelaskan hal-hal yang lain karena fondasi Anda sudah cukup kuat, Anda sudah menguasai Abhidhamma Sanggaha sehingga Anda akan bisa saya ajak untuk mengeksplorasi ajaran-ajaran yang lebih dalam lagi gitu. Termasuk di sini ada istilah pergantian silsilah gini kan. Anda belum pernah dengar mungkin. Nah, sekarang Anda akan mendengar. Akan tahu oh ternyata ada ya gitu, pergantian silsilah ya. Misalkan Anda mencapai sotapanna, maka akan didahului oleh pergantian silsilah yang merupakan transisi Anda dari tadinya Anda termasuk dalam keluarga atau silsilah putujana, kemudian berubah menjadi masuk dalam silsilah Arya, orang suci. Asik ya. Seandainya bisa mengalami ya. Nah, mari kita cermati dulu kalimat ini yang kuning. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu dari 8 impuls lingkup indriawi yang terkait dengan pengetahuan, berarti yang mana ini? Kok ada 8? Berarti Anda harus tahu impuls lingkup indriawi itu berasal dari maha kusala dan maha kiriya yang hanya terkait dengan pengetahuan. Ya. Ini sebenarnya di paragraf ini bercerita tentang pencapaian upacara samadhi. Kalau seseorang mencapai apa istilahnya upacara samadhi, upacara itu tetangga yang pintu masuk dekat dengan jana sebelum seseorang masuk ke dalam jana. Ini paragraf ini. Jadi upacara samadhi ini sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan kemunculan 4 jenis kesadaran yang disebut, saya beri garis bawah itu persiapan, jalan masuk, penyelarasan dan pergantian silsilah. Tetapi kesadaran yang muncul harus dari yang disertai dengan pengetahuan.
Dia disebut sebagai impuls upacara samadhi, jawana juga. Ya, maka salah satu dari mahakusala, kalau yang bermeditasi itu adalah bukan arahat, atau kalau yang mau masuk ke dalam jana itu adalah arahat, maka impulsnya dari maha kiriya yang disertai juga dengan pengetahuan, tidak bisa yang tanpa pengetahuan. Ya, nanti Anda juga akan mungkin ketemu syair di mana di situ disebutkan bahwa kalau seseorang itu kesadaran penyambung kelahiran kembalinya dulu itu adalah mahakusala yang tanpa pengetahuan, tidak disertai dengan pengetahuan, maka di dalam satu umur kehidupan ini dia tidak akan pernah bisa mencapai jana, dia tidak pernah bisa mencapai magga pala, dia tidak bisa menjadi Arya. Di dalam satu kehidupan ini seberapa keras pun dia berusaha, dia tidak bisa. Kenapa? Karena modalnya kurang. Karena kesadaran penyambung kelahiran kembalinya tidak disertai dengan pengetahuan. Nah, mungkin Anda bertanya, kalau saya kira-kira dengan pengetahuan atau tidak? Ya kira-kira lah ya kira. Kalau karena hanya menduga saja. Kalau mau pastinya ya Anda masuk jana baru pasti. Oh iya, dengan pengetahuan gitu. Kalau belum ya kita bisa menduga kira-kira Anda adalah ya kayaknya ya. Karena kalau enggak mungkin hadir di kelas Abhidhamma. Sadu. Oh berarti saya kalau enggak disertai dengan pengetahuan mau berubah jadi yang disertai dengan pengetahuan harus ikut kelas Abhidhamma Bante. Ya ikutlah, enggak apa-apa. Tapi enggak berubah juga. Kira-kira begitu ya. Nah, mari kita lihat lagi. Jadi salah satu dari impuls lingkup indriawi atau kama jawana akan muncul, salah satu dari 8 ya, muncul 4 kali ya, dengan mempunyai nama khusus yaitu parikama, bahasa Palinya jalan masuk itu upacara, penyelarasan itu adalah apa? Penyelarasan itu anuloma, kemudian gotrabu ya. Anda mulai dapat istilah baru, mohon dihafalkan, persiapan, jalan masuk, penyelarasan, dan pergantian istilah. Tapi saya lebih prefer kalau Anda menghafalkan Palinya aja, lebih mudah. PUNG, pung, gampang kan? P, parikama, U, upacara, N, anuloma, ya. G, gotrabu. Ya, anulomanya bukan A sih, diambil N-nya aja supaya enak. Atau puak juga boleh. Anuloma dan gotrabu, nanti Pak Pranoto itu tugasnya itu membuat tabelnya. Ya, mari kita lanjutkan lagi. Silakan dibaca yang kuning. Seketika setelah kelenyapannya, di yang keempat atau kelima sesuai dengan yang semestinya, salah satu impuls di antara 26 impuls yang lebih tinggi dan adi duniawi turun atau memasuki proses kognitif absorpsi sesuai dengan aspirasinya. Setelah itu, di akhir dari impuls, arus kesadaran jatuh ke faktor kehidupan. Nah, mari kita analisa pelan-pelan. Seketika setelah kelenyapannya, di yang keempat, karena itu nanti akan dibedakan seseorang itu menjadi dua level ya, manda pugala atau tika pugala. Manda itu adalah seseorang yang tingkat intelektualitasnya itu lamban ya. Kemudian ada yang tika pugala itu tingkat intelektualitasnya tajam, cepat gitu ya. Mereka yang cepat itu akan memunculkan upacara samadhinya itu dia juga cepat sekali gitu. Nanti kita akan bedakan. Makanya di situ disebutkan keempat atau kelima kan. Kalau upacara samadhinya itu lengkap, PUNG tadi, berarti udah 4 kan. Berarti pencapaian jananya muncul yang kelima. Kalau dia tanpa parikama karena dia kecerdasannya tajam, maka hanya UNG tanpa parikama, tanpa persiapan, maka setelah UNG masuk ke jana keempat kan berarti, maka itu disebutkan di yang keempat atau kelima sesuai dengan semestinya, artinya sesuai dengan level manusianya, yoginya ya. Salah satu impuls di antara 26 impuls yang lebih tinggi yaitu mahagata kan ya. Di impuls yang lebih tinggi ini apa saja? 5 rupa wacara kusala cita,
dan 5 rupa wacara kiriya cita, 4 arupa wacara kusala cita, dan 4 arupa wacara kiriya cita. 5 plus 5 berapa anak-anak? 10 ditambah 4 tambah 4 lagi 18. Kemudian ditambah lagi lokutara jawana yaitu 8. 8 kan, maga dan pala ada 4 kan? 8 berarti 26. Bagus. Ya, paham ya? Terlalu cepat enggak? Malah kelambatan Bante. Terlalu cepat enggak? Orang Indonesia kalau ditanya malu-malu. Kalau kita di Myanmar, kalau guru kita tanya langsung kita jawab, iya, cepet, bingung nih. Paham ya? Jadi salah satu dari 26 impuls yang lebih tinggi yaitu Mahagata dan Adi Duniawi Lokutara memasuki proses kognitif absorpsi. Kalau jana ya berarti jana, kalau maga ya maga, kalau pala ya pala, kalau kesaktian abinya ya abinya, nanti tergantung pada prosesnya ya, sesuai aspirasinya gitu. Setelah itu di akhir dari impuls tersebut harus kesadaran masuk lagi ke bawangga, jatuh ke bawangga lagi ya. Mari kita lihat analisa pelan-pelan. Saya harap Anda tidak kapok dengan bahasa Pali ini. Karena lama-lama pasti Anda akan hafal kok. Tidak banyak sebenarnya yang harus Anda hafalkan. Mari kita baca pelan-pelan. Apana jawana mano dwarawiti rupa wacara jana. Berarti ini adalah proses kognitif pintu batin dengan menggunakan dengan jawana absorpsi ya, yang berkaitan dengan jana lingkup materi halus. Berarti ini adalah kita sedang berbicara tentang proses kognitif di pencapaian jana materi halus. Kalau misalkan Anda anapanasati kemudian mencapai jana, maka prosesnya nanti akan seperti ini ya. Kita bedakan dulu manda pugala, tadi sudah saya katakan manda itu apa? Tumpul, lamban ya. Proses kognitifnya adalah kenapa? Ada yang tanya? Enggak ya? Jadi pada saat Anda, seseorang mau mencapai jana, maka proses kognitifnya kalau dia manda pugala itu akan seperti ini. Itu saya beri ya upacara samadhi jawana itu, tulisannya kecil ya, yang saya beri warna kuning. Maka proses kognitifnya seperti ini. Anda bermeditasi, katakanlah kasina atau anapanasati ya. Pada saat awal-awal kan proses kognitif di pintu panca indera masih terlibat, masih mengganggu kan. Anda masih bisa mendengar suara, hidung juga masih bisa mencium bau dan lain sebagainya kan. Sampai satu saat pada saat proses kognitif pada saat meditasi Anda berhasil ya, kemudian akan memunculkan nimita. Nimita, anapana nimita, yaitu tanda dari meditasi mengamati nafas masuk dan nafas keluar ya. Kalau anapana nimita, nimita ini sebenarnya juga ada beberapa tingkatan ya. Ada yang disebut hanya parikama nimita, nimita awal saja yang bentuknya masih belum terang benderang ya, masih buram ya. Ada juga nimita yang sudah terang benderang gitu. Nah, yang disebut sebagai objek jana itu adalah patibaga nimita ya, yaitu patibaga itu adalah serupa. Nimita adalah tanda serupa. Pada saat itu nimitanya sudah sangat terang benderang. Ya. Proses kognitif di pintu panca indera sudah tidak mulai lagi ada. Sudah mulai, kalaupun ada hanya sekali saja. Ya, untuk jangka waktu yang lama. Mungkin sesekali Anda akan mendengar suara gitu, sesekali Anda akan mencium bau, atau sesekali Anda masih merasakan proses-proses apapun objek yang masuk ke dalam pintu panca indera Anda. Nah, pada saat patibaga nimita ini sudah stabil ya, atau tanda serupa tentang yang berkaitan dengan nafas masuk dan nafas keluar sudah stabil, dia masuk ke dalam jangkauan pintu batin, maka proses pencapaian jananya seperti yang ada di layar ya. Patibaga nimita tadi menggetarkan bawangga 2 kali ya, dan setelah itu
Kesadaran yang mengalirkan atau memalingkan, mengarahkan ke pintu batin, ya, mulai berpaling mengamati paticca nimitta. Ya. Setelah itu, karena dia juga sebagai kesadaran yang wotapana kan kadang kan ya, dia juga mengamati dan sekaligus seperti menginvestigasi juga gitu. Kemudian setelah itu masuklah dia ke upacara samadhi. Upacara samadhi itu adalah konsentrasi yang pintu masuk ke dalam jana, udah dekat sekali dengan jana. Objeknya sama dengan objeknya jana. Ya, bedanya adalah kalau upacara samadhi itu yang mengambil ini, upacara samadhi ini adalah salah satu dari kesadaran mahakusala yang berasosiasi dengan pengetahuan atau mahakiriya yang berasosiasi dengan pengetahuan. Dia muncul 4 kali PUNG tadi. Ya, menangkap objek paticca nimitta. Ya. Nah, cirinya pada saat seseorang mencapai upacara samadhi ini yang sering ditanyakan oleh beberapa murid gitu. Cirinya itu kalau Anda sudah masuk ke dalam upacara samadhi ada satu ciri yang menonjol. Anda sudah berhasil menekan panca dwara wajana. Anda sudah panca niwarana. 5 rintangan batin. Batin Anda sudah murni, sudah mulai kelihatan terang benderang begitu. Ya, kebijaksanaan Anda sudah mulai berkembang. Ya, sehingga batin yang terang benderang ini bisa dipakai untuk mengamati nama dan rupa dengan lebih jelas lagi. Anda masih ingat di kelas bab yang pertama tentang kesadaran, ya, salah satu karakteristik dari kesadaran dari kebijaksanaan itu apa? Seperti cahaya kan, dia menerangi objeknya gitu. Karena kebijaksanaan yang sudah masuk dalam upacara samadhi ini, kebijaksanaannya udah mulai berkembang, udah mulai terang benderang, sehingga pada saat seperti ini objek yang tadinya tidak kelihatan bisa kelihatan. Ya, sehingga impact-nya bisa berbeda. Misalkan objek apa? Kalau seseorang bermeditasi dengan mengamati rupa kelapa, tadinya rupa kelapa sebelum masuk ke dalam upacara samadhi adalah objek yang tidak terlihat kan? Mungkin sangat-sangat kecil begitu, tapi begitu seseorang masuk ke dalam sama samadhi tergantung si levelnya. Tidak semua sama upacara samadhi, maksud saya tidak semua upacara samadhi bisa melihat rupa kelapa, tergantung kekuatannya ya. Kalau semakin kuat upacara samadhinya, seseorang akan bisa menembus fenomena tubuh jasmani ini dengan lebih jelas lagi, sehingga akhirnya rupa kelapa yang tadinya tidak terlihat menjadi objek yang terlihat jelas gitu. Terang benderang, gitu, sangat jelas, gitu, yang tadinya tidak jelas, gitu, ya. Nah, upacara samadhi berlangsung selama 4 momen kesadaran. Ini kita berbicara tentang proses seseorang yang mau masuk ke dalam jana, ya. Kemudian jana 1 momen kesadaran saja, ya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan proses untuk pemula. Siapapun pemula biasanya pada awal-awalnya atau seringkali dia masuk hanya 1 momen saja, gitu. Tapi karena dia ketakutan, ya, tidak biasa. Seperti ibaratnya kalau Anda masuk ke dalam wilayah yang Anda tidak pernah berada di situ sebelumnya, maka pada saat Anda masuk pasti akan ada penolakan. Sama, pada saat seseorang juga masuk pertama kali ke dalam pengalaman jana, biasanya akan ada penolakan juga, sehingga akhirnya dia hanya sesaat saja kemudian keluar lagi. Makanya disebutkan di poin yang pertama Anda lihat di atas itu, proses pencapaian jana yang pertama atau dalam tanda garis miring pemula, untuk pemula yang belum mahir. Kenapa? Dia belum bisa mempertahankan pencapaian jananya untuk jangka waktu yang lama. Ya, dia masih mencoba-coba terus, gagal usaha lagi begitu, ya. Kesadaran jana tergantung rupa wacara kusala jana yang pertama biasanya kan yang pertama ya, kemudian masuk ke bawah enggak. Nanti kalau dia sudah mahir di jana rupa wacara yang pertama mau naik ke rupa wacara jana yang kedua, bisa jadi juga terjadi hal seperti itu lagi. Itu hanya sekali saja kemudian gagal lagi. 1 momen saja gagal, keluar lagi, coba lagi sampai akhirnya mahir. Kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah untuk manda pugala atau seseorang yang manda, yang tingkat intelektualitasnya dikatakan tumpul. Ini hanya istilah. Sebenarnya kalau seseorang sudah bisa menguasai jana, tingkat intelektualitasnya bagus.
kebijaksanaannya bagus ya. Tapi tetap saja demi ini dibedakan jadi mandak pugala. Untuk membedakan dengan jenis seseorang yang kedua yaitu tika pugala yang kebijaksanaannya tajam, yang cerdas. Pada orang-orang seperti ini upacara samadinya hanya muncul 3 momen kesadaran tanpa parikama, tanpa persiapan ya. Prosesnya sama, kesadaran jana hanya muncul 1 kali ya, rupa wacara jana yang pertama bagi mereka yang baru pertama kali, atau rupa wacara jana yang kedua, ketiga, keempat bagi mereka yang sudah menguasai jana yang di bawahnya gitu ya. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk merinci kesadarannya. Nak dan dak itu apa? Bawangga kan? Berarti salah satu dari 19 bawangga ya. Bawangga bergetar dan bawangga yang terputus, itu citanya, kesadarannya adalah 1 dari 19 kesadaran bawangga. Ma itu apa? Manodwara wajana, berarti berapa kesadarannya? 1 ya, kesadaran yang mengarahkan ke pintu batin. Nah, parikama kesadaran yang mana? Kalau seseorang ini yang bermeditasi ini adalah non-arahat, berarti salah satu dari 4 mahakusala yang berasosiasi dengan pengetahuan. U-nya juga sama, kesadaran yang sama, artinya namanya sama, tipenya sama, tapi tentu saja kesadarannya udah berbeda, karena kesadaran kan usianya hanya 1 momen saja kan. Kemudian anulomanya sama juga, katakanlah kalau mahakusala yang pertama, maka PUNG juga mahakusala yang pertama semua. Kalau mahakusala yang keempat, kedua, maka PUNG juga mahakusala yang kedua semua. Kalau yang kelima dan keenam juga begitu, kira-kira ya. Jadi dalam satu proses ini tipe kesadaran yang sama. Jananya adalah salah satu dari 26 apana jawana kan. Kalau jana pertama ya berarti rupa wacara kusala jana yang pertama ya. Kemudian masuk ke bawangga lagi gitu. Kalau yang meditasi arahat, parikamanya yang mana? Mahakirya, yang salah satu dari mahakirya yang berasosiasi dengan pengetahuan. Kemudian yang upacara, U-nya juga sama, N-nya juga sama, G-nya juga sama. Jananya yang mana? Rupa wacara kirya, cita yang pertama atau kedua atau ketiga sesuai dengan latihan dia gitu. Latihan beliau ini arahat. Kemudian masuk ke bawangga lagi. Baik, kita lanjutkan. Proses pencapaian jana pemula lagi. Oh ini arupa, maaf. Arupa ya, arupa jana prosesnya sama kok. Kira-kira sama, untuk pemula sama. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan. Oh perlu saya jelaskan, objeknya berbeda. Kalau tadi kan objeknya adalah konsep. Objek dari rupa jana kan konsep. Ya, kalau objek dari arupa jana yang pertama objeknya apa? Konsep ruang. Tapi arupa jana yang kedua objeknya apa? Objeknya adalah realitas hakiki, paramata dhamma, yaitu apa? Kesadaran arupa yang pertama kan? Betul kan? Objek dari arupa jana yang ketiga apa? Konsep lenyapnya kesadaran yang jana arupa jana yang pertama. Objek dari arupa jana yang keempat apa? Realitas hakiki. Kesadaran arupa jana yang ketiga yang sudah lewat, sudah masa lampau. Ya, objeknya itu berbedanya itu aja. Kalau yang tadi konsep ya objeknya ya. Yang tika pugala juga sama, hanya tidak ada kemunculan dari parikama. Ya, jadi upacara samadinya berlangsung 3 momen kesadaran saja. Nah, sekarang apana jawana manodwarawiti. Sekarang kita akan melihat proses seseorang yang berada di dalam jana untuk jangka waktu yang lama itu kayak apa. Jadi manodwarawiti, proses kognitif pintu batin dengan jawana absorpsi. Ya, yang pertama adalah proses pencapaian jana, bahasa palinya jana sama pati witi, proses kognitif sama pati pencapaian jana. Ya. Untuk manda pugala prosesnya seperti ini. Nada, getaran bawangga yang terputus,
Manodwara wajana, yaitu kesadaran yang mengarahkan ke pintu batin. Parikama atau persiapan, upacara, pintu masuk, anuloma, penyelarasan, gotrabu, pergantian silsilah. Saya tadi belum menjelaskan ya, pergantian silsilah apa? Pergantian silsilah dari yang tadinya hanya silsilah kamawacara sekarang menjadi mahagata gitu kan, mencapai jana gitu. Anda lihat kesadaran jananya banyak. Di teks kita dikatakan maksimal seseorang bisa berada di dalam jana sampai 7 hari. Maksimal. Kalau mereka mahir, bisa berada di dalam jana secara terus-menerus selama 7 hari. Kenapa hanya 7 hari? Karena tubuh kita daya tahannya hanya mampu bertahan selama 7 hari untuk tidak menerima apapun. Jadi kalau misalkan saya tadi atau saya ini minum nih, ya, terus kok setelah ini kok tidak ada makanan dan minuman gitu, maka saya masih bisa bertahan 7 hari. Setelah 7 hari tubuh akan membutuhkan makanan dan minuman. Kalau sampai hari ke-7 kok nggak ada makanan minuman, lewat hari ke-8 ya sudah, pelimpahan jasa. Ya Rosalin. Ya. Tetapi ya meskipun seseorang katakanlah masuk ke dalam jana selama 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam dan seterusnya atau maksimal 7 hari sesuai teks kita, yang muncul adalah kesadaran jana moment by moment, ya, dia muncul lenyap dengan mengambil objek yang sama. Kalau objeknya konsep ya objeknya sama. Konsep ini kan bukan realitas hakiki, tidak nyata sesungguhnya kan. Tidak mempunyai karakteristik alamiah kan. Jadi kesadaran jana katakanlah seseorang berada di dalam rupa wacara jana yang pertama, maka kesadaran rupa wacara jana yang pertama itu muncul lenyap selama 1 jam atau 2 jam, 3 jam, 4 jam atau 7 hari. Dengan terus mengambil objek itu terus. Inilah mengapa pada saat itu proses kognitif pintu panca indera bisa menginterupsi tidak? Tidak bisa kalau seseorang sudah masuk dalam jana keempat tidak bisa diinterupsi lagi. Kalau masih jana 1, jana 2 kadang masih bisa diinterupsi gitu. Karena masih belum kokoh witaka, wicara. Makanya seseorang harus bisa menanggalkan witaka, wicara, piti gitu untuk masuk ke jana yang keempat. Jana yang stabil sekali gitu. Untuk tika pugela juga sama, hanya tanpa apa? Parikama ya. Saya rasa ya harusnya tidak begitu sulit. Keterangan istilah sudah saya sebutkan, yaitu manda pugela adalah seseorang dengan tingkat kebijaksanaan lambat, tumpul, rata-rata. Tika itu tajam, cerdas. Na itu bawangga celana, getaran bawangga. Da itu bawangga upaceda, penghentian bawangga. Ma manodwara wajana yang mengarahkan ke pintu batin. P parikama atau persiapan, U adalah upacara atau pintu masuk, N anuloma penyelarasan, G gotrabu pergantian silsilah, JH kesadaran jana dan B adalah bawangga ya. Baik, saya rasa mungkin kita akhiri dulu ya. Buat karena saya tahu banyak yang menyaksikan rekaman video kita, rekaman kelas kita. Buat Anda yang tidak hadir di kelas, silahkan untuk selalu cek periksa website DBS karena materi ini, materi presentasi kita update terus di sana. Yang minggu lalu dan yang minggu ini berubah nanti, jadi Anda juga yang di rumah yang tidak hadir di kelas, saya harap bisa mengupdate materi presentasinya di website DBS. Baik, terima kasih.